Chamber mono. Saklep ya ada gas. Halo teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu teman ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Segala urusannya dipermudah, diperlancar, rezekinya ditambah teman ya. Amin, Allahumma amin. Nah oke, sebelum lanjut, buat teman-teman ya yang baru nonton atau yang baru nonton video inilah, itu teman-teman nggak salah ya, seperti yang saya katakan teman-teman nggak salah. Jadi di channel Jalur CPO ini adminnya itu gampang dihubungi, bisa diajak sharing tentang masalah senapan angin. Mungkin teman-teman yang baru nonton baru tahu mungkin itu, kalau teman-teman punya masalah di senapan anginnya, ayo sharing sama saya. Jadi teman-teman cukup like, share, komen, subscribe-nya jangan lupa ya. Nah kemudian teman-teman japri nomor WA yang ada di deskripsi. Nah jadi teman-teman bisa sharing sama saya tentang masalah yang terjadi pada senapan angin. Nah, namun sebelum itu saya beritahukan juga, mohon maaf apabila responnya mungkin agak lambat ya, karena mungkin pas saya beraktivitas, mungkin saya ada kerjaan atau mungkin banyak job service, jadi mungkin agak lambat. Tapi insya Allah akan selalu saya balas. Nah, oke teman ya. Nah, oke, di video ini saya akan bahas masalah ini ya, kekurangan dan kelebihan chamber mono ya. Ini chamber mono yang kemarin sudah saya buat videonya, yaitu chamber tumpuk ya, unit saya ya ini ya. Nah ini ya. Nah jadi sekarang saya bahas masalah kekurangan dan kelebihan chamber mono. Oke teman ya, nggak usah berlama-lama lagi lah, kita gas langsung aja ya. Oke, kita gas. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, ini saya review dulu teman ya. Jadi ini adalah Predator. Ini adalah Predator Excalibur chamber mono ya teman ya. Chamber mono menggunakan tabung 500 cc, menggunakan laras baja lokal, kemudian panjang 60. Ini OD-nya 14 di dalam ya. Ini pakai serombong. Ini serombong OD 22 teman ya. Nah, untuk teleskopnya ini adalah BSA 3940 EG. Nah, oke teman ya. Jadi ini pakai popor seperti biasa popornya. Nah, oke. Jadi seperti yang kemarin saya tidak membahas masalah jenis unitnya ya, tapi yang saya bahas adalah desain dari chambernya ya. Nah, ini adalah chamber mono. Oke, akan saya bahas masalah kekurangannya dulu. Oke teman ya, dari chamber mono ini kekurangannya apa? Jadi kalau chamber mono ini teman ya, dia kan satu ya, satu box lah dia mono ya. Di sini udah ada ruang palep, langsung jadi satu ke chamber mononya. Kemudian di sini juga ada ruang hammer yang juga nyatu sama chamber mononya. Nah kekurangannya itu gini teman-teman, kalau terjadi mungkin dol atau apa ya di bagian dalam sini yang sekiranya itu ya nggak bisa diperbaiki, kita harus membeli satu set total teman-teman. Nah contohnya mungkin ini ya, ini kan sambungan adapter tabung. Kalau ini dol ya, ibaratnya kalau dia masih tebal bisa kita tap lagi, kita buatkan baut atau drat yang lebih tebal lagi. Tapi kalau udah tipis, kita nggak bakalan berani teman ya, karena udah ada yang pernah kejadian itu ini pecah teman-teman, segini nih kerowak pecah, ini hancur segini, ini lepas separuh karena dia udah tidak sanggup menahan tekanan. Nah apalagi kalau ini udah posisinya memang udah pas-pasan dol, kayaknya kalau mau ditap lagi ulang itu kayaknya nggak bisa karena udah tipis di sini ya. Nah kemudian selanjutnya, kalau yang chamber mono ini kan tidak tidak banyak yang sama. Jadi kalaupun ada kerusakan di bagian ini, kalau kita membeli chamber itu pastinya nggak sama. Tapi cuma tipsnya, kalau teman-teman ada kerusakan itu beli chamber ya dimana pengrajinnya. Umpamanya teman-teman beli unit, contohnya ini Excalibur lah ya, contohnya ini Excalibur. Jadi teman-teman andainya ada kerusakan di sebagian sini, mungkin teman-teman bisa pesan ke Excalibur juga. Nah jadi seperti itu, jadi nggak bisa sembarangan membuat, jadi harus utuh jadi satu teman-teman ya.
Nah, beda lagi dengan yang tumpuk. Kalau tumpuk kan biasanya kan OD ya, pakai pipa. Ya kita tinggal cari pipanya aja. Kalau punya cocok, tinggal kita buatkan dratnya, samakan dratnya. Tapi kalau ini enggak, harus satu set. Nah, jadi dia bisa seimbang. Satu lagi ya, dia harus satu set ya, otomatis selaras juga harus kita ukur. Diameternya berapa agar bisa kita pasang ke chamber yang baru kita pesan. Karena dia kan mono, jadi satu semua, jadi satu bagian gitu ya. Jadi kekurangannya di situ. Untuk chamber mono ini, jadi tidak bisa asal-asalan. Kalau rusak ini ya udah, intinya kalau kerusakan ada di bagian dalam sini itu udah nggak bisa lagi diperbaiki teman-teman ya. Jadi khususnya yang mungkin menambah ya, kalau kerusakan mungkin menambah ya, umpamanya menambah, merubah itu bagian-bagian seperti yang saya bilang tadi, adapter ini, adapter tabung dol, tentu kita akan membuat drat baru yang tentunya lebih besar, jadi dia akan lebih tipis. Nah, contohnya seperti itu tidak bisa teman-teman. Kita wajib beli baru. Seandainya pun bisa, tapi ya itu sangat membahayakan. Karena apa? Karena kalau namanya membuat drat baru itu kan semakin besar, otomatis ini akan semakin tipis ya dari luarnya. Nah, makanya itu sangat berbahaya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Beda lagi dengan chamber yang tumpuk, seperti yang udah saya buatkan videonya kemarin ya, mungkin ada 4-5 hari yang lalu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk kelebihannya dia ya dari kebocoran tuh dia sedikit ya. Di sini bisa kita hitung yang ada o-ringnya ya, 1 2 3 ya kan, 4 5 di manometer, kemudian 6 di bagian laras ini, udah selesai. 6 7 di bagian aspalep ya, di situ kan ada o-ring juga ya di dalam. 7. Sedangkan untuk yang chamber tumpuk sendiri itu lebih banyak. Jadi sumber kebocoran itu adalah di bagian-bagian yang ada silnya. Itu lebih sedikit kalau mono ini. Satu lagi tampilannya lebih apa ya? Lebih simple sih ini, lebih simple ya kan? Nah, lebih simple, dia tidak ribet kan gitu. Istilahnya tampilannya tuh lebih apa ya, kalau bisa dibilang tuh ya lebih bagus lah ya, lebih bagus bagi teman-teman yang menyukainya. Kalau yang tidak suka ya mau sebagus apapun nggak suka, mau sebagus apapun saya nggak suka, saya lebih suka yang chamber tumpuk ya, seperti itu jadinya kan. Begitu juga chamber tumpuk, mau seperti apapun yang chamber tumpuk saya lebih suka yang mono. Nah, jadi tergantung teman-teman sendiri sukanya yang mana, dan soal kualitas tergantung teman-teman belinya di mana, bagus atau enggak pengrajinnya, itu aja sebetulnya. Nah, oke teman-teman ya, satu lagi, kalau yang chamber mono ini rata-rata kan dia pakai tabung bocap ya, tabung bocap 500 cc, 360, 460. Jadi untuk konsumsi atau volume isi dari tabung ini juga lebih banyak. Beda dengan yang chamber tumpuk yang biasanya itu OD-nya paling besar 38 ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin ada juga yang dia pakai chamber mono dan tabungnya ada yang tabung padu ya, seperti pipa tapi dia lebih besar. Nah, oke teman-teman ya, jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman lah. Ini tentunya versi saya. Selama ini saya mengamati seperti itu gitu loh. Mengamati seperti itu, makanya saya bisa berbagi sama teman-teman. Kalau soal kualitas atau apa itu tergantung pengrajinnya. Jadi saya nggak mengatakan chamber mono itu jelek atau chamber tumpuk itu jelek, bagusnya chamber mono atau bagusnya chamber tumpuk, tidak. Tergantung teman-teman sukanya yang mana. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Tentunya sekali lagi ini versi saya yang selama ini saya amati seperti itu, karena saya juga sering-sering bongkar kan, jadi tahu. Oh, ini sering bocor, oh ini yang sini sering bocor. Jadi saya tahu lah. Jadi intinya apa yang saya berikan bukan jadi satu patokan bahwasannya apa yang saya katakan itu semua benar, tidak. Intinya saya berbagi menurut pengalaman saya. Jadi saya berbagi pengalaman sama teman-temannya. Ya, jadi buat teman-teman ya yang mungkin ada pengalaman lain, mungkin ada tambahan, mungkin saya kurang reviewnya, kurang penjelasannya, teman-teman komentar ya. Jadi biar teman-teman yang lain itu juga tahu gitu ya. Jadi berbagi pengalaman. Jadi berbeda pengalaman, beda orang, beda pengalaman. Intinya perbedaan jangan dijadikan permusuhan, jadikan tali silaturahmi. Jangan jadikan permusuhan gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jadi sampai di sini aja videonya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah japri
nomor WA saya ya, udah japri nomor WA saya dan udah banyak. Dan mohon maaf kalau responnya lambat. Ya biasanya sih saya sedang sibuk lah ya, sibuk. Jadi biasalah, namanya juga punya kesibukan, punya keluarga, jadi kita punya aktivitas gitu ya. Tapi insya Allah akan saya balas japrinya. Nah jadi seperti itu. Dan buat teman-teman ya, terima kasih. Kemarin udah ada sampai yang kirim pulsa segala. Jadi gini teman-teman ya, saya itu tidak meminta imbalan. Kita sharing, kita saya bantu teman-teman tuh ada masalah di unitnya, itu saya tidak meminta imbalan. Jadi kemarin tuh ada beberapa yang kirim pulsa, ini apa saya bilang gitu, ini nanti bertolak belakang sama apa yang saya ucapkan di YouTube gitu, apa yang saya buatkan di deskripsi. Di situ udah saya katakan sampai belepotan, di situ udah saya katakan saya tidak meminta biaya gitu. Jadi saya membantu dengan ikhlas gitu. Tapi ini ngirim pulsa, ya akhirnya nggak apa-apa mas, saya dapat ilmu baru, saya bisa memperbaiki senapan saya, makanya saya nggak bisa mengucapkan terima kasih. Itulah segitulah, jangan dilihat nilainya, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Akhirnya ya alhamdulillah saya ucapkan ya buat teman-teman yang udah ngirim pulsa ya. Jadi sekali lagi saya tidak meminta imbalan untuk sharing-sharing atau untuk konsultasi ya gitu. Seperti yang saya katakan ya, memang intinya saya itu berbagi, kemudian ya nggak meminta imbalan lah teman-teman ya, pokoknya golek pahala wae lah ya teman ya. Nah oke teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi mohon maaf seandainya ada salah-salah kata, ada salah-salah review. Nah kemudian satu lagi buat teman-teman yang ada yang pesan laras, buat Mas Rifai yang ada di Ciputat ya, Jakarta Selatan kalau tidak salah. Sekali lagi Mas, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Masku di sana sehat selalu, tidak kekurangan apapun, rezekinya dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, jadi sampai di sini aja videonya. Saya mohon maaf seandainya ada kesalahan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hunting lintas Sumatera.